Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita pelatihan YouTube yang kedua ya. Yang kemarin itu hari Jumat beberapa waktu yang lalu. Ini yang kedua. Kenapa sampai bikin kedua? Nanti mungkin ketiga keempat ya. Karena sekali saja kemarin itu waktunya singkat dari Jumat. Itu mepet, belum sampai praktek, baru teori. Itu hukumnya Pak, sebenarnya Pak. Oh, iya. Kameramen. Ya ini sekedar saya prakata dulu. Saya prakata bagaimana pentingnya pelaku UMKM mengerti IT ya, termasuk YouTube, termasuk digital marketing, Facebook marketing dan lain sebagainya. Karena kita harus mengikuti zaman ya. Jangan sampai kita ketinggalan zaman, tidak mengikuti zaman. Nanti gimana? Tiba-tiba pembeli kita hilang satu-satu akhirnya habis ya. Kalau boleh dibayarkan seperti menjual ayam potong ya di pinggir jalan ya. Kalau dulu di pasar orang menjual ayam potongnya di dalam pasar. Pagi subuh jam 9 udah habis. Kayak di pasar Seleko ya. Nah sekarang tuh dicegat di itu Jalan Kapuas orang jualan ayam potong. Ada 2 titik. Sehingga yang di dalam pasar ini sampai jam 9 belum habis, sampai siang baru habis. Nah seperti itulah. Nah, zaman sekarang ini ada digital marketing, ada YouTube marketing. Kita kalau pokoknya hanya online, hanya offline, pertama ramai, lama-lama pembelinya kok tidak ada, sepi loh. Ternyata kemana? Ternyata orang-orang sudah dikirimi barangnya di yang online ini. Makanya ini pelaku UMKM ini harus melek IT, informasi teknologi. Masalah hukumnya bagaimana? Kok nyegati pembeli? Kalau hukum fikihnya tanah guru saya ini. Boleh tak nyegat? Kalau saya bahas Bisnis tour anu fire, bebas. Bebas. Oh, ya. Tapi saya bukan fatwa hukum ya. Jadi kita usahakan meskipun kita jualan pentol, jualan apa, tapi kita harus juga melek IT, termasuk di YouTube. Mungkin ada yang barang baru, mungkin di sini sudah ada yang lama, tidak apa-apa ya. Ada yang baru mulai, ada yang sudah lama, kita saling tukar pikiran. Dan ini berbiaya 20.000. 20.000 kira-kira mahal nggak nih? Mahal banget. Ini pelatihan YouTube nih nggak ada ya. Nah, kalau ada kuliah tuh di Politeknik tuh jutaan. Itu pun ya kalau teman-teman UMKM yang saya rasakan itu pun masih ada yang berat. Soalnya Pak, ini sudah seri ke-8 ya. Dulu saya pertama gratis yang bukan YouTube tapi ya. Yang datang 20, 25. Kedua ya pelatihan yang lain lagi. Terus lama-lama dikasih pencerahan sama Pak Dr. Ainul. Nah, pelatihan tuh Wiranusia tuh jangan ragu-ragu untuk mematok biaya. Karena apa itu nanti untuk sewa tempat, untuk makanan, snack dan sebagainya. Nah, ternyata betul ya, rumah-rumah kita ini kan pengusaha UMKM ini kecil-kecil, tipe 36, tipe 45, akhirnya tamu 20 nggak sedang, antri keluarganya marah, rumahnya kotor kayak bengek, ya repot. Akhirnya yang kemarin itu sewa di Dembangan Resto, bayar 30 itu untuk makannya dan ada mentornya ini tidak dapat apa-apa. Mentornya ikut bayar. Mentor ikut bayar. Tapi mentor tetap dapat ya. Saya tegaskan mentor dapat. Pertama dapat manfaat sosial. Sosial atau pahala? Dapat pahala. Kumpulan duit dua atau pahala ini gimana? Maksudnya apa? Kita nanam kebaikan, kita ambil nanti manfaatnya di masa datang. Tidak sampai ke akhirat, mungkin anak kita lagi mondok atau lagi apa dapat kebaikan dari orang lain gitu. Ini mentornya ini nanam kebaikan toh. Yang kedua juga dapat manfaat ekonomi apa? Jadi resellernya ya. Kita sebagai menti itu yang dimentori.
pesertanya ini mentornya misalnya jualan madu loh, pesertanya ini mungkin nanti butuh madu, nah, itu mentor saya YouTube jualan madu, saya tak beli di sana. Nah, itu kan berarti ada manfaat ekonominya juga ya. Yang ketiga ada manfaat jaringan pertemanan, jaringan apa itu bisnis yang lain, sehingga nanti kalau ada kebutuhan apa kita bisa sinergi dan lain sebagainya. Ini manfaat daripada mentor, meskipun kita berbiaya sangat murah, tapi ya kadang-kadang pelakuan kami itu uang 10.000 itu kadang tidak punya betul Pak. Ini saya lihat sendiri, kadang-kadang dia kalau maunya gratisan. Jadi mindsetnya orang kita itu masih kalau gratisan mau datang, kalau bayar nggak mau datang, ya masih begitu ya. Kita nih istilahnya ngomong, kurang lebihnya itu yang bisa kita sampaikan untuk Prakata sebentar ini, dan nanti bisa ada manfaatnya. Nah, sebelum itu kita ada tradisi Pak, jadi setiap kita ini ketemu, jumpa, mentoring, usahakan satu sama lain ada kenalan. Sampai kita satu ruangan tapi nggak kenal, cuma diri kan aja ya. Usahakan kita kenalan. Nanti kenalannya Pak, nama, alamat, pekerjaannya atau usahanya, sikat saja. Nanti biar cukup semua. Yang pertama siapa ini? Yang jawab? Dari aja. Ke kanan, ke kanan. Dalam bakso mati gondo sini aja. Yo, Saya tambah Pak. Baleni. Wes, ayo, siap. Action. dalam bakso mati gondo usahanya membuat Gosok mah. tapi itu anak saya bukan saya. Saya sudah pensiun. Rumah murah terus ini nyoba tani porang. Dia besar, dikit Pak. Sebelahnya monggo. Yang kenal kenalannya gak opo. Singgahannya kan orang kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wardoyo. Usaha saya saat ini tepung crispy. Alamatnya Jalan Mandiri, Delengen. Katolip. Kuinta. Ini kan biar kenal produknya. Produknya oke sama enggak? Pecel, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Enda, tinggal di Jalan MT Haryono 65, Madiun Kota. Produk saya sambal pecel sama sambal gado-gado. Sambal gado-gadonya belum sempat gitu ya. Monggo kalau mau jadi reseller harga spesial kalau untuk teman-teman sendiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmeh, tinggal di Likasan, Madigondo. Saya produksi tape singkong. Sementara itu. Alamat Bentar kenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bukawati. Alamat saya Jalan Puntuk nomor 12. Usaha saya jualan itu. Udah itu aja. Monggo terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rani. Pegawai sebenarnya, bukan usaha. Gawe? Karyawan. Ya, karyawan. Dari Sri Tasqiyah. Perlengkapan muslim. Dewi itu ya? Jalan MT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Yurifda Helmi, tapi biasa dipanggil Arif. Saya karyawan swasta, cuman di rumah juga usaha retail dijalankan oleh istri di Jalan Nori nomor 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Warisol, alamat Jalan Sri Gunting 24, Tambang Lor Madiun. Saat ini usaha saya berkecimpung di furniture atau mentor. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agung dari Maus Pati. Saya karyawan swasta juga, kerja di pabrik, dan saya juga punya usaha kecil-kecilan jualan online. Genteng enggak? Genteng? Nggih, genteng juga. Monggo kalau mau pesen genteng. Makro apa produksi? Kalau mau ganti genteng monggo. Ini kita modelnya diskusi ya. Sama seperti yang kemarin di pertemuan pertama. Kalau Anda lihat di bagian pertemuan pertama yang dijelaskan sama Mas Basuki terkait dengan istilahnya kalau di sini nice ya, niche ya istilahnya ya. Spesifikasi konten. Jadi sebelumnya kenapa sih kok kita mau dalam arti menggunakan media streaming YouTube? Apakah selain YouTube apa nggak ada? Jadi kalau mungkin Anda cek di internet, selain YouTube itu ada banyak sekali media-media streaming selain YouTube. Mulai dari Vimeo, lalu ada Veo, ada yang Indonesia video.com, sama Mitup. Mitup itu miliknya Pak Hari Tanu Sudibyo, MNC Group. Kalau yang video.com itu miliknya PT Raja Wali. Jadi ya semuanya miliknya media TV itu. Nah, mereka juga media streaming, cuma proses konten untuk periklanan mereka itu istilahnya resmi. Kita hanya bisa menonton istilahnya di situ. Untuk upload pun mungkin ada kriteria-kriteria tertentu. Terus ada situs dari luar negeri kayak Vimeo, itu pun kita juga bisa upload. Cuma untuk pendapatannya banyak para cewek-cewek ya yang mengupload tentang kosmetik itu pakai media LED yang bulat itu. Jadi nggak peduli walaupun malam, walaupun siang, dia di kamar dengan lampu itu tetap kelihatan jelas. Jadi istilahnya teknologi itu terus berinovasi ya. Jadi walaupun nggak cahayanya kurang, kalau pakai lampu besar mungkin kejauhan, nah dengan media itu lebih jelas pencahayaannya. Lalu untuk video editing, jadi video editing ini nggak selalu harus pakai PC atau komputer. Anda bisa memanfaatkan, bahkan saat ini sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa diakses via smartphone. Mulai dari KineMaster, lalu Video Maker, Viva Video, dan sebagainya. Dan kalau kita download via Play Store, biasanya kita diminta untuk berbayar. Jadi yang kita download biasanya keluar iklannya lah, atau mungkin keluar watermark. Jadi di bawahnya Video Maker gitu kan, kecil pojok kanan bawah biasanya. Nah, dengan beberapa aplikasi yang saya dapatkan di teman-teman komunitas juga, itu ada aplikasi yang sudah premium. Cuma ekstensinya APK kita install manual, tidak install via Play Store. Nah, kelebihannya apa? Ya iklan tidak akan muncul dan kita bisa memakai template-template yang berbayar. Jadi aslinya harusnya bayar tapi jadi gratis gitu. Cuma itu nggak bisa diupdate via Play Store. Kalau diupdate via Play Store biasanya ketahuan langsung ke blokir. Gitu ya. Untuk media editing, lalu judul. Untuk judulnya yang menarik ya, menarik dalam artian membuat orang tuh penasaran. Misalnya contoh misalkan Bu Endah nih mengupload sambal pecel misalkan. Jadi kalau kita cuma ngupload tutorial membuat sambal pecel, kelihatannya terkesan biasa. Tapi kalau kita ganti dengan judul awas hati-hati, jangan mencoba cara ini. Nah, semacam itu kan membuat orang penasaran pengen buka. Setelah dibuka ternyata walah buat sambal pecel ternyata. Atau selain dengan title itu biasanya kalau saya lihat di YouTube, dia memotong beberapa klip itu ditaruh di depan. Jadi kayak misalkan waktu goreng kacangnya gosong atau gimana itu klipnya taruh di depan. Jadi seakan-akan ada klip entah 15 detik atau 10 detik itu seakan-akan bagus ini. Akhirnya kelanjutannya orang bisa ngelihat di situ. Jadi intinya apa? Bagaimana agar orang itu tertarik baik dari segi video ataupun dari segi tulisan. Lalu untuk durasinya sih aslinya ini terserah ya. Cuma di YouTube kalau ingin memasukkan ke istilahnya
via iklan. Jadi iklan di YouTube tuh ada macam-macam ya. Ada model iklan di tengah tanpa menutupi video Anda. Ada yang model iklan menutupi video, jadi iklannya muncul, Anda harus men-skipnya. Lalu ada iklan yang ada di bar bagian kanan. Lalu ada iklan lagi yang tahu-tahu video Anda jalan, tahu-tahu nge-close ganti iklan gitu. Dan hitungannya cuma 5 detik atau berapa gitu. Jadi banyak opsi iklan. Nah di sini disarankan 3 menit. Kenapa? Karena beberapa iklan itu membutuhkan standarisasi video yang diupload. Aslinya 2 menit pun sudah keluar iklan. Jadi keluar yang di tengah itu aja. Tapi kalau menginginkan iklannya itu tertutup, videonya tertutup ganti iklan. Nah itu biasanya membutuhkan waktu 3 menit. Itu ya. Jadi untuk video, lalu deskripsi dalam arti kayak tag atau kata kunci. Ini sangat berperan sekali ketika video Anda ingin dimunculkan di pencarian Google. Contoh misalkan kayak sambal pecel tadi. Jadi ketika video diupload itu nanti di bagian tagnya dikasih sambal pecel atau apa. Istilahnya sambal pecel Madiun atau apalah, spesial produk khas Madiun. Jadi tag itu bisa Anda tambahkan di situ. Terus berikutnya adalah tampilan, kalau orang ngomong namanya thumbnail kalau nggak salah. Jadi cover depannya. Itu cover depan kalau bisa dibuat yang bagus. Jadi kalau Anda upload biasanya kan tampilan cuma segitu aja. Tapi kalau kita kasih font tulisan yang besar sama gambar yang kelihatan istilahnya membuat orang menarik gitu kan lebih enak dilihat. Itu juga mempengaruhi orang untuk melihat juga. Sama halnya ketika kita jualan produk di online shop, di pencarian, itu ketika gambar Anda kontras, orang itu lebih melihat ke produk Anda daripada yang standar cuma gitu-gitu aja. Jadi produknya warnanya misalkan hitam, backgroundnya di kuning polos atau merah gitu kan kelihatan